Menjadi lebih bahagia dengan penerimaan diri atau self-acceptance. Apakah kalian pernah merasa tidak percaya diri, merasa minder, dan merasa tidak memiliki potensi atau kelebihan? Jika iya, ini adalah video yang mungkin kalian cari dan semoga bisa bermanfaat ya. Jujur, aku pun pernah mengalami di mana aku merasa tidak percaya diri dengan kemampuanku. Aku merasa mengapa aku tidak bisa seperti yang lain. But semua perasaan berlebihan yang muncul di pikiran kita itu yang ada bikin kita makin merasa terpuruk dan menjadi terlalu fokus pada kelemahan diri kita. Padahal sebenarnya itu adalah langkah awal kita mulai mengenali siapa diri kita. Memang juga baik jika kita mengetahui kelemahan diri kita, akan tetapi kita harus belajar menerima seutuhnya tentang diri kita agar kita bisa tumbuh dan berkembang. Tapi aku juga pengen kasih tahu ke kamu kalau perasaan itu hal wajar dan manusiawi. Namun sebelum melanjut ke pembahasan, izinkan aku untuk meminta kalian mempraktekkan bersama-sama. Jadi mulai pejamkan mata dan pegang dada kalian. Terus tepuk 3 kali dan ucapkan kata maaf untuk diri kalian sendiri. Sapa diri kalian sendiri dengan nama. Maaf ya untuk kesalahan di masa lalu, untuk hal-hal yang belum bisa tercapai, dan segala kecerobohan. Dan maaf untuk kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, yang masuk di telinga dan mengenai hati. Ucapkan terima kasih karena telah menjadi hebat dan bertahan hingga sampai saat ini. Dan terima kasih untuk pencapaian yang sudah diraih. Barusan yang sudah kalian praktekkan itu adalah cara sederhana, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Bisa menjadi lebih tenang. Selanjutnya, kalian bisa mencoba memahami apa itu penerimaan diri atau self-acceptance. Penerimaan diri merujuk pada proses menerima dan mengakui siapa dan bagaimana kamu sebagai individu. Ini melibatkan memahami, menghargai, dan menerima segala aspek diri kamu, baik positif maupun negatif. Penerimaan diri merupakan langkah penting dalam pengembangan pribadi dan kesejahteraan mental. Aku mau sampaikan juga tentang konsep diri menurut Carl Rogers. Konsep diri adalah salah satu konsep utama dalam teori kepribadian yang dikenal sebagai pendekatan humanistik. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik terkenal yang mengembangkan teori ini. Menurut Rogers, konsep diri mengacu pada gambaran mental individu tentang siapa mereka sebenarnya, termasuk apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan percayai tentang diri mereka sendiri. Beberapa poin penting dalam pandangan Carl Rogers tentang konsep diri adalah yang pertama, konsep diri realistik atau self-concept. Ini adalah pandangan individu tentang diri mereka sendiri yang mencakup penilaian tentang karakteristik fisik, emosi, keterampilan, dan nilai-nilai. Konsep diri realistik adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri secara objektif. Yang kedua, konsep diri ideal. Ini adalah gambaran tentang siapa individu ingin menjadi atau bagaimana mereka ingin terlihat. Konsep diri ideal melibatkan cita-cita dan harapan individu terhadap diri mereka sendiri di masa depan. Ketiga, ketidakselarasan konsep diri. Rogers berpendapat bahwa masalah psikologis dapat muncul ketika ada perbedaan antara konsep diri realistik dan konsep diri ideal. Jika seseorang merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai standar yang diharapkan atau tidak sesuai dengan citra yang diinginkan, ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah psikologis lainnya. Keempat, penerimaan kondisional. Rogers mengemukakan bahwa konsep diri positif berkembang ketika individu menerima penerimaan tanpa syarat dari orang lain, terutama figur otoritatif seperti orang tua. Jika cinta dan penerimaan tergantung pada prestasi atau perilaku tertentu, ini dapat menyebabkan perkembangan konsep diri yang negatif. Yang kelima, penting pengalaman aktual. Rogers menggarisbawahi pentingnya mengalami pengalaman aktual untuk mengembangkan konsep diri yang sehat. Pengalaman-pengalaman ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang perasaan, keinginan, dan pikiran individu saat ini.
Yang keenam, proses pertumbuhan pribadi atau self-actualization. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai potensi penuh mereka. Proses ini dikenal sebagai aktualisasi diri, di mana individu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dalam intinya, konsep diri menurut Rogers melibatkan pandangan individu tentang diri mereka sendiri, bagaimana mereka mengukur diri mereka, dan bagaimana pandangan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Di sini, aku juga ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk memulai proses penerimaan diri. Yang pertama, luangkan waktu untuk merenung tentang siapa kamu, apa yang kamu sukai, keahlian apa yang kamu miliki, nilai-nilai, dan bagaimana kamu merasa terhadap diri kamu sendiri. Ini adalah langkah awal dalam mengenali diri kamu. Yang kedua, setiap orang memiliki kelemahan dan ketidaksempurnaan. Mengenali dan menerima kelemahan kamu adalah langkah penting menuju penerimaan diri yang sejati. Ini bukan berarti kamu tidak perlu berusaha untuk memperbaiki diri, tetapi lebih tentang menerima bahwa kelemahan adalah bagian dari manusiawi. Yang ketiga, fokus pada kekuatan. Selain mengenali kelemahan, juga penting untuk mengenali kekuatan dan bakat yang kamu miliki. Mengapresiasi dan memanfaatkan potensi kamu dapat meningkatkan harga diri dan penerimaan diri. Yang keempat, jangan terlalu banyak membandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan pengalaman. Perbandingan hanya bisa menyebabkan perasaan yang tidak memadai. Yang kelima, jika kamu merasa tidak puas dengan aspek tertentu dari diri kamu, cobalah untuk merubah pandangan kamu terhadap diri sendiri. Carilah cara untuk memotivasi dan membangun diri kamu. Yang keenam, jaga kesejahteraan mental. Penerimaan diri erat kaitannya dengan kesejahteraan mental. Luangkan waktu untuk merawat kesehatan mental kamu dengan cara seperti meditasi, olahraga, menjaga hubungan sosial yang sehat, dan tidur yang cukup. Yang ketujuh, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna. Jika kamu membuat kesalahan, jangan biarkan itu merusak pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri. Gunakan kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Yang kedelapan, penerimaan diri bukan berarti kamu harus berhenti untuk berkembang. Tetaplah terbuka terhadap peluang dan belajar dan berkembang sebagai individu. Yang kesembilan, cari dukungan. Terkadang proses penerimaan diri bisa menjadi sulit dan kompleks. Jika kamu merasa kesulitan untuk menerima diri sendiri, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional seperti psikolog. Yang paling terakhir, ingatlah bahwa penerimaan diri adalah perjalanan yang berkelanjutan untuk setiap individu. Hal ini memerlukan waktu, usaha, dan kesabaran. Tetapi ketika kamu dapat menerima diri sendiri dengan tulus, kamu akan merasakan kesejahteraan yang lebih besar dan hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Oke, terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa dan jangan menyerah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.